Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya bersuka cita untuk hari ini. Terima kasih untuk Pastor Maxon, Ibu Lisa yang sudah memberikan saya kesempatan. Mungkin saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Golda Siregar. Saya ada di GKRI Hope itu sejak saya SMA. Bukan bukti ya, yang masih setia bersama-sama melayani saya sampai hari ini itu ada Ibu Libora dan ada Moses Jackson dari SMA, itu masih satu komsel sama saya dan saya bersuka cita masih bisa bersama-sama dengan mereka melayani di tempat ini. Di tempat ini saya bertemu dengan pasangan hidup saya diberkati, kami diberkati dikaruniai 2 anak putri yang luar biasa dan di tempat ini juga kami menyerahkan anak-anak kami dilayani di tempat ini. Saya mengucap syukur buat saya tempat ini bukan cuma sekedar tempat saya melayani Tuhan, tapi sudah seperti keluarga rohani saya. Dan saya berdoa ini pun juga yang menjadi kerinduan dan menjadi komitmen Bapak Ibu, amin. Bulan ini banyak berita dari grup kita di WA, tapi saya berdoa setiap kita tetap setia melayani Tuhan. Menjelang akhir-akhir ini Tuhan akan melakukan banyak hal. Karena itu diperlukan kita yang tetap setia, tetap komitmen dalam rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama. Sebelumnya saya mau bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya rindu juga Bapak Ibu baca di rumah ya. Baca bersama dengan saya di sini, Bapak Ibu di rumah. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak yang bilang bahwa kedatangan Tuhan sebentar lagi. Mau akan ada rapture, akan ada penganiayaan besar, apapun itu kita sama-sama nggak tahu. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa cuman anak aja sama Bapak yang tahu kapan kedatangannya. Bagian kita adalah kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap setia melayani Tuhan, kita memberi hidup kita untuk terus percaya sama Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, menjelang di akhir zaman ini ada satu doa yang dinaikkan, yaitu supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bukan cuma roh kita doang yang sampai di surga, puji Tuhan. Roh kita kekal. Waktu kita terima Yesus, kita menerima keselamatan. Roh kita itu mengalami transformasi. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Roh kita kekal. Kita langsung dapat jalur khusus untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Itu karya salib Yesus. Tapi firman Tuhan juga dikatakan di sini, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, saya mau menulis, boleh? Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Manusia, ya anggaplah ini seorang manusia ya. Itu ada roh, jiwa, tubuh. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau bukan cuma roh kita saja yang mengalami keselamatan, tapi Tuhan juga mau lewat firman-Nya, Dia katakan supaya jiwa dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Ada yang namanya trikotomi. Trikotomi ini adalah di mana manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini kekal. Roh ini kekal. Jiwa kita terus mengalami pembaharuan. Nanti kita akan sama-sama belajar apa aja sih isinya jiwa. Tapi juga tubuh kita kuat. Menjelang akhir zaman ini, saya motivasi Bapak Ibu Saudara, ayo kita semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Bukan cuma roh kita saja yang sudah diselamatkan, jiwa kita pun harus mengalami pemulihan. Apa dampaknya kalau kita melayani Tuhan, tapi jiwa kita itu belum dipulihkan? Apa dampaknya kalau saya semangat melayani Tuhan, tapi jiwa saya tuh hancur. Saya nggak punya mental yang kuat. Kalau mood lagi baik, saya akan semangat. Saya semangat berdoa, saya semangat mengajar, saya semangat menginjil, saya semangat menjangkau orang, hubungin, konseling jiwanya. Jiwanya lagi enak, moodnya lagi oke. Tapi begitu moodnya nggak enak, begitu jiwanya terluka, begitu perasaannya langsung nggak nyaman, mendadak jangan-jangan konseling orang, jangan-jangan telepon orang. Handphonenya mati, di WA cuman centang 1, di telepon susah.
Kenapa naik turun? Karena jiwanya belum ngalamin banyak pemulihan. Kita perlu punya jiwa yang juga sehat, supaya waktu kita melayani Tuhan, kita tetap maksimal. Amin. Tapi bukan cuma jiwa doang, tubuh kita pun juga harus sehat. Karena kalau roh kita menyala-nyala, jiwa kita penuh dengan sukacita Tuhan, kita bisa transfer bahkan. Tapi kalau misalnya kita sakit-sakitan, kena gerimis dikit langsung sakit. Langsung aduh gak bisa dulu nih ikut doa lewat Zoom. Kenapa? Lagi pusing-pusing, lagi gampang diare, makan dikit, nggak jaga kondisi tubuh kita, makanya kita nggak jadi maksimal melayani Tuhan. Penting roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Belakangan ini Tuhan ajarkan saya, bahkan apa yang saya makan, waktu saya tidur, saya pun melakukan tujuan Tuhan. Loh, wah Golda aneh nih. Kok makan melakukan tujuan Tuhan? Kok tidur melakukan tujuan Tuhan? Iya, karena apa yang saudara makan itu untuk asupan tubuh saudara sehat. Dengan tubuh yang sehat, saudara akan maksimal melayani Tuhan. Waktu saudara tidur, saudara beristirahat, saudara akan tetap maksimal, bangun fresh, saudara akan semangat melayani Tuhan. Jangan tidur sampai jauh tengah malam, makanan gak dijaga, kemudian banyak aktivitas, kita jadi gak berhikmat. Penting roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Firman Tuhan tadi dikatakan supaya semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Dan saya berdoa itu menjadi bagian setiap kita. Amin. Ayat yang kedua, kita mau sama-sama bacakan di Roma 12 ayat yang kedua. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan ini? Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Luar biasa saudara ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya ambil bagian yang di awalnya dulu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau saudara dan saya, kita orang yang mengenal kebenaran, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita semakin mengalami pembaharuan untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tapi gimana caranya supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah menarik, saya akan masuk lebih dalam lagi. Bicara tentang manusia, bicara tentang jiwa, roh kita itu sudah diselamatkan. Tubuh kita harus tetap sehat. Bicara tentang pembaharuan budi, nah jiwa ini isinya apa sih? Yang pertama adalah pikiran. Kemudian perasaan. Bapak Ibu boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. Mari kita kembali melatih untuk mencatat firman Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Ada pikiran, ada perasaan, tapi juga ada kehendak. Firman Tuhan katakan, Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan di akhirnya dibilang supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Lewat apa? Kita mengalami pembaharuan budi. Pikiran itu pembaharuan budi, itu bicara tentang pikiran kita yang diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara harus tahu pikiran itu adanya di mana? Ada di jiwa. Jiwa kita harus terus dipulihkan. Roh kita sudah selamat, jiwa kita harus terus dipulihkan supaya kita maksimal melayani Tuhan, supaya kita menghidupi kehendak Tuhan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah ini ketiga hal ini harus terus kita latih untuk kita bisa atur, kita bisa manage, kita bisa kelola supaya kita maksimal dalam melayani Tuhan. Kalau enggak kita bisa semangat melayani Tuhan tapi babak belur. Akhirnya apa? Kita mundur, kita kecewa. Kecewa bicara tentang apa? Jiwanya nggak dipulihkan. Semua orang pasti kecewa, tapi masalahnya ada respon orang yang mau dipulihkan, mau berubah, ada orang yang cuman ya udah saya begini aja. Saya berdoa kita sebagai umat Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bicara, kita memberi hidup kita kepada Tuhan.
Kalau Tuhan minta kita berubah, maka kita siap untuk berubah. Amin. Bicara tentang pikiran, nanti kita akan bahas lebih dalam. Gimana caranya sih supaya saya ngalamin pembaharuan budi? Kalau Bapak Ibu sepanjang bulan September ini, firman Tuhannya tentang ubah pikiran, ubah pikiran, ubah pikiran. Saya berdoa tetap dapatnya tetap ubah pikiran. Saya cuma bilang, kayaknya 3 minggu kemarin udah tentang ini Tuhan, ubah pikiran. Oke, kita hanya hamba, amin. Kita harus belajar pikiran kita mengalami pembaharuan budi. Kemudian perasaan kita, kehendak kita. Pikiran ini bicara ada yang namanya mindset management. Waduh, apaan tuh Golda? Kita akan bahas nanti. Gimana caranya supaya saya bisa mengelola pikiran saya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran, supaya saya semakin maksimal melayani Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang benar. Bapak Ibu tahu sesuatu, kita nggak akan mudah ketipu kalau kita tahu apa yang benar. Setuju? Iya, kalau orang ibaratnya ya mau nyamperin saya baru pertama kali ketemu sama kamu Golda. Saya coba terawang kamu ya. Oh, kamu tuh tipenya begini. Kamu akan mengalami ini. Kamu pasti begini kan? Sekalipun mungkin yang dia sampaikan sama saya ada benernya, ada salahnya. Percayalah, saya nggak akan mudah ketipu. Kenapa? Saya sudah mengalami hubungan saya dengan Tuhan di mana Tuhan ngomong, Golda, kamu itu dikasihi, kamu itu dihargai. Tuhan mengasihi kamu, kasih Yesus, salib Yesus. Ini kekuatan kamu, ini titik kritis kamu. Saya udah tahu siapa saya. Ketika ada orang yang mencoba untuk memanipulasi saya, gak akan berhasil. Yang ada saya akan balikin lagi. Dan itu pernah terjadi. Kenapa? Karena kita tahu apa yang benar. Gimana cara tahu kita tahu apa yang benar? Ya lewat firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu satu-satunya yang terus membersihkan pikiran kita. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa aslinya dibilang, imajinasikan. Waktu kita memikirkan sesuatu, kita mengimajinasikan apa sih yang baik. Itu bicara tentang kita mengatur apa yang kita pikirkan. Amin. Bicara tentang masih dalam ranah tentang pikiran, satu hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Waktu saya mengerti tentang ini, saya banyak sekali mengalami banyak sekali mengalami kemudahan. Apa itu? Adalah yang satu, kita harus bisa membedakan apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Penting. Ini bicara tentang apa yang kita pikirkan. Ada banyak kesusahan orang. Setiap kali saya ngobrol, setiap kali saya layani, banyak sekali kesusahan orang itu karena terlalu menghabiskan energinya itu di ranah sini. Untuk memudahkan Bapak Ibu, hal apa sih yang bisa kita kendalikan dan hal apa sih yang tidak bisa kita kendalikan? Kendalikan, mungkin saya tambahin ya, agak nggak enak. Kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Nggak kedengeran Bapak Ibu di rumah. Boleh saya tulis hasil? Bapak Ibu Saudara bisa kendalikan hasil? Kita bisa memprediksi hasil, tapi kita nggak bisa kendalikan hasil. Setuju? Lalu apa yang bisa kita kendalikan kalau bicara tentang hasil? Proses. Ada orang bijak bilang, proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Kalau kita melakukan bagian kita, maka kita pasti akan dapat. Kalau Bapak Ibu Saudara bangun kebiasaan yang baik, bangun pagi, jaga pola hidup saudara, otomatis hasilnya apa? Saudara nggak akan gampang sakit. Saudara akan punya sukacita semuanya, ya. Hasil, ini yang bisa kita kendalikan, proses. Amin. Kita mau menyembuhkan, oh ada yang sakit, kita berdoa. Bapak Ibu harus tahu, yang menyembuhkan itu bukan kita. Itu hasil di sini. Ini tidak bisa kita kendalikan. Jangan paksa. Jangan habiskan energi saudara di ranah sini. Ini bagiannya Tuhan. Ini bagiannya kita.
Untuk sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan untuk sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, bawa dalam doa. Waktu kita berdoa artinya kita, Tuhan kami sudah selesai dengan bagian kami. Sekarang Tuhan bagianmu itu di sini. Ada yang sakit, kita berdoa, kita lepaskan berkat. Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Ternyata kalau misalnya yang didoakan gak sembuh. Ternyata kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita doakan, maka kita tidak akan menjadi kecewa. Ada banyak di akhir zaman ini orang semakin kecewa sama Tuhan. Katanya saya anak Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Mana kok ini malah terjadi sama saya? Loh, saudara harus cek dulu. Apakah selama ini waktu saudara ngaku saudara anak Tuhan, saudara sudah bersikap sebagai seorang anak yang mengikuti apa yang bapaknya sampaikan? Ya, apakah saudara juga sudah melakukan hal yang Tuhan minta? Prosesnya. Amin, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bukan jadi orang yang mudah kecewa. Bukan jadi orang yang mudah lemah, mudah patah. Enggak. Salah satu tantangan saya bersama dengan suami saya adalah kami mau mendidik anak kami itu punya adversity quotient. Daya juang yang kuat, mental yang kuat. Suami saya itu kan tipe yang surviving mode-nya tinggi ya. Kalau dulu istilahnya waktu saya zaman pacaran, suami saya tuh dilempar di hutan juga hidup gitu. Nah anak saya tuh sekarang tuh kayaknya mau makan, ancamannya suapin. Kalau nggak disuapin nggak mau makan. Waduh ribet nih. Sudah 4 tahun dan saya ngerasa Tuhan butuh hikmat nih untuk ngedidik. Satu sisi saya memberikan mereka rasa nyaman, kebutuhan mereka terpenuhi. Tapi satu sisi juga kami mau melatih dia punya daya juang, daya mental, tanggung jawab. Sekalipun sudah umur 4 tahun. Dan yang generasi sekarang saya rasa perlu banyak berjuang di situ. Amin. Nah ini bicara tentang di sini. Apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah orang lain bisa kita kendalikan? Tidak. Saya tidak akan pernah bisa kendalikan Bapak Ibu Saudara. Komentar orang bisa nggak kita kendalikan? Nggak usah habis di sini. Pemikiran orang bisa nggak kita kendalikan? Nggak usah habiskan energi saudara di sini. Sakit hati, kenapa? Omongan orang. Boleh sakit hati, tapi jangan lama-lama. Amin. Kenapa? Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijak. Amin. Jangan cuma seharian begitu aja perasaannya. Tapi apa yang bisa kita kendalikan? Respon kita. Ada yang bilang masalah itu 90%. Masalah itu 10%. 90%-nya apa? Respon kita. Kalau saudara menginginkan sesuatu, saudara sampaikan. Tapi waktu keinginan saudara tidak di-approve, tidak disetujui, saudara tetap oke. Kenapa? Karena saudara tahu batasan saudara. Saya cuma bisa berpikir, saya usulkan, kalau diterima puji Tuhan, kalau enggak, balik ke sini. Saya hanya bisa fokus, saya hanya bisa habiskan energi saya di respon saya sendiri. Amin. Mau orang lain nanti komentarnya kayak gimana, mau orang lain nanti pendapatnya seperti apa, itu urusannya dia. Yes? Ya saudara, ini tidak bisa kita kendalikan. Tapi di sini bisa. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan habiskan energi saudara di sini. Di sini cukup berdoa. Kita ada di GKRI House of Prayer, di mana doa itu adalah DNA kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Kenapa? Supaya kita bisa bijaksana menggunakan pemikiran kita, energi kita untuk hal-hal yang penting. Amin. Apa jadinya kalau saudara terlalu banyak menghabiskan di sini? Kecenderungan yang pertama adalah cenderungnya kita bisa memanipulasi. Dan buat saya itu kejahatan. Tuhan tidak suka, yang lainnya pun gak suka. Kita memanipulasi orang supaya setuju dengan hidup kita. Kita memanipulasi hasil supaya sesuai dengan apa yang kita mau. Itu kejahatan. Bertobat kalau kita melakukan hal itu.
Amin. Fokus di sini. Yang bisa saudara kendalikan. Kita harus cukup tahu diri. Batasan kita di mana. Dan berhenti kalau memang sudah di situ. Selebihnya itu urusan Tuhan. Bagiannya Tuhan. Amin. Waktu saya memberi uang saya ke gereja. Itu di sini. Kalau yang sebelah tuh ya Gol. Waktu dia ngasih duit. Langsung tuh ngalamin mukjizat. Itu di sini. Saudara cuma cukup ngasih aja. Mau mukjizat nyampe ke saudara, mau mukjizat nggak nyampe ke saudara, itu bukan bagian kita. Kita cuma membawa uang kita ke rumah Tuhan. Amin. Ya, kita cuma menjaga respon kita benar di hadapan Tuhan. Ini cara berpikir yang perlu terus kita latih. Jangan habiskan energi saudara untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita bisa prediksi, kita bisa persuasi orang lain, bisa. Itu skill, itu baik. Yang penting motivasi kita tetap benar. Tapi saran saya, lakukan apa yang bisa saudara lakukan, selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak bisa saudara lakukan. Pikiran, ada yang namanya mindset management. Ada perasaan, ada yang namanya emosional manajemen. Apaan nih si Golda kok datang-datang ngomong kayak begini. Ini ilmu ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa diberkati. Waktu kita melayani Tuhan penting kita punya perasaan yang bisa kita kelola. Kita bisa memanage perasaan kita dengan baik. Firman Tuhan tuh katakan baik atau tidak baik waktunya. Kita tetap memberitakan Injil, kita tetap melayani Tuhan. Baik atau enggak baik waktunya. Kalau misalnya kita enggak bisa memanage perasaan kita, wah babak belur kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kan kemarin kan sempat keangkat isunya kan tentang marah. Hamba Tuhan tuh enggak boleh marah. Kemudian sebisa mungkin kita reduce marah-marah itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya setuju. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus bertumbuh. Bukan cuma hamba Tuhan, semuanya. Karena ini bukan bicara tentang posisi, tapi ini bicara tentang apa yang Tuhan sampaikan. Cuman permasalahannya itu adalah, marah itu adalah buah. Buah dari apa? Buah. Waktu kita bisa memanage perasaan kita. Waktu udah naik, kita bisa mengelola emosi kita. Kita bisa mengatur perasaan kita, sehingga kita bisa memanifestasikan perasaan kita dengan tepat, dengan bijak. Waktu di tempat umum, waktu orang semua ngelihat sama kita harus bisa manage. Waktu diserang, saya mesti seperti apa? Ini bicara tentang memanage perasaan kita. Amin. Firman Tuhan tuh bilang seperti ini, lambat untuk marah. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Bagi saya marah itu wajar, itu emosi manusia. Yesus pernah marah nggak? Yesus pernah marah. Cukup sadis menurut saya. Dia pernah marah, walaupun marahnya itu bahasanya ya? Dia memang menjaga apa yang seharusnya. Dia sudah lakukan, dia udah tegur, nggak bisa juga. Yesus pernah dia bersihkan bait Tuhan dari hal-hal yang tidak benar. Yesus pernah tegur ahli-ahli Taurat orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Itu kan marah tuh. Apakah Yesus dengan melakukan seperti itu Yesus jadi berdosa? Firman Tuhan katakan Yesus sama sekali nggak berdosa. Tapi Yesus bisa mengontrol kapan dia harus menyatakan sesuatu dengan benar, dengan tegas, dan menyatakan dengan kemarahannya walaupun masih behave. Itu Yesus. Kenapa? Dia bisa mengontrol emosinya dia bisa mengontrol perasaannya dia. Saya kemarin agak mikir, apa ya Tuhan ilustrasinya? Ini ilustrasi tentang perasaan, tentang marah ya. Itu kayak kita buang gas, alias kentut. Bapak Ibu Saudara bisa nahan kentut? Bisa dong. Semakin semakin dewasa kita, semakin ada umur kita, semakin bisa, ya kan? Apalagi kalau di tempat umum harus yang dicicil-cicil, pret. Atau enggak mungkin kalau misalnya sama orang yang nyaman sama kita, adu-aduan, boom gitu ya kan. Waduh, seru banget tuh.
Kan bisa dikelola kan. Mana kentut yang bisa dilepas, mana yang harus ditahan. Aduh, nggak boleh kentut, nggak boleh kentut. Ya sama, itu kan kemampuan kita. Perasaan juga harus kita latih. Kita punya kemampuan untuk mengelola perasaan kita. Saya jadi ketawa ngelihat Ari ketawa. Ayan Bapak Ibu Saudara, ya ini dilatih. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya akan sharingkan gimana caranya supaya kita memanage perasaan kita. Tapi selanjutnya ada kehendak. Ada yang namanya free will management. Wih. Free will management nih apa? Kemampuan kita bisa mengelola apa yang kita mau. Firman Tuhan katakan semuanya boleh. Enak gak tuh? Enak. Tapi gak semua membangun. Bijaksanalah untuk memilih. Bijaksanalah untuk tahu apa yang tepat buat saya, apa yang enggak. Amin. Pandemi ini merubah banyak gak? Banyak. Tapi lebih banyak menguji setiap kita. Saya pernah satu kali awal-awal pandemi ibadah ya. Awal-awal pandemi itu saya masih punya bayi gitu. Saya bilang sama suami saya, Pi izin ya, aduh ngantuk banget nih, udah begadang seharian gitu, sebentar aja, sebentarnya bablas. Kemudian ibadah, haleluya, WL udah ini, kitanya masih sambil makan, minum kopi, penyembahan, kita masih lalu lalang. Jangan terintimidasi Bapak Ibu Saudara, saya pun juga dulu begitu. Sampai akhirnya waktu saya berdoa, Tuhan gak ngintimidasi saya. Tuhan gak bilang, hey Golda, kamu kurang ajar sama saya. Enggak. Saya enggak punya gambaran, saya enggak punya image Bapak yang seperti itu. Saya enggak punya gambaran Tuhan yang seakan-akan, lo gitu banget ya sama gue. Enggak, saya enggak punya seperti itu. Tuhan gak pernah menuduh saya. Tapi waktu saya diam, saya cuma bilang, Tuhan, kayaknya saya kurang ajar deh. Dari Senin sampai Minggu, cuman dari jam 10, maksimal sampai jam 12:30. Masa saya nggak bisa memberi waktu saya? Saya sampai ngomong sama suami saya, yuk kita ibadah. Dan kami bertobat. Ya, saya pernah satu kali lagi meeting sama kantor, nyeletuk lah, ya ibadah jangan sambil nyemil. Langsung demprang. Nggak langsung kena ke saya sih, cuman saya tahu itu teguran buat saya. Kita perlu menghormati. Lewat apa? Kita tahu memanage kehendak kita. Amin. Enggak ada persembahan sekarang kalau lagi ibadah. Mau ngasih mau enggak bebas. Terserah. Mau ngatur uang itu uang saudara. Gereja juga enggak minta-minta. Enggak ada. Tapi itu kemampuan kita mengatur kehendak kita. Mana yang membangun. Saya secara pribadi sangat tahu bahwa apa yang saya tabur pasti akan saya tuai. Terkadang saya sama suami kami berdoa, Tuhan berikan kami benih untuk kami bisa tabur. Tuhan berikan kami benih untuk kami bisa tabur. Tuhan berikan kami benih supaya kami bisa menabur. Dan setiap kali kami terima berkat Tuhan, Tuhan seakan-akan bilang ini benih, tabur. Tabur. Ya. Kita harus belajar mengatur kehendak kita. Amin. Selanjutnya firman Tuhan dikatakan seperti ini. Roma 12 ayat yang kedua kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat selanjutnya katakan sehingga, Bapak Ibu Saudara, kamu, kita, saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, seakan-akan tuh kayak ada tingkatan dalam kehendak Tuhan. Oh kalau saya udah ada di level baik, saya harus naik ke level yang berkenan. Ketika saya udah di level yang berkenan, saya pengen juga naik ke level yang sempurna. Mesti gimana tuh? Sebelum kita naik, kita harus tahu dulu definisinya tentang kehendak Tuhan. Akhir zaman ini, saya rindu setiap kita itu hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Bukan keinginan kita pribadi.
Saudara capek kalau hidup selalu tentang saya, me, myself, and I am. No. Akhir zaman ini, kemarin saya sempat sharing sama satu orang yang rohani menurut saya. Ya nih, lagi kejadian seperti ini nih di gereja. Saringan Tuhan. Wih, saya cuman ya Tuhan, gini amat jawabannya. Tapi waktu saya renungkan, iyalah, lu mau buat apa Golda? Kalau cuman ya diri saya sendiri mah kemampuan saya terbatas. Saya nggak bisa tahu masa depan saya gimana. Makanya saya setiap kali berdoa saya selalu bilang, Tuhan saya mau selalu tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita perlu tahu kehendak Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan apa yang baik. Apa yang berkenan. Kemudian apa yang sempurna. Luar biasa. Saya selalu berdoa, saya ada di level di mana Tuhan mau kita ada di sana. Apa sih yang baik kehendak Tuhan menurut Bapak Ibu? Firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, taat dan tunduklah kepada orang-orang yang berjaga atasmu untuk pemimpin rohanimu. Itu firman Tuhan loh yang bilang. Itu kehendak Tuhan yang baik. Ya, untuk di sini kita pun masih berjuang. Saya masih berjuang. Ketika saya dibentrokan dengan situasi, mana yang mau dipilih? Mau mentaati firman Tuhan atau ngikutin egonya saya? Atau saya mau menyerahkan diri saya mau pikul salib saya mau sangkal diri saya membiarkan karakter Tuhan semakin nyata dalam hidup saya. Ya, kemarin di pemuritan saya sempat tegur murid-murid saya. Karena ada satu hal yang saya anggap ini salah. Saya harus tegur. Saya cuma bilang sama mereka, kalian belajar untuk menghargai hubungan dalam hidup. Kalau salah, minta maaf. Yang benar, berbesar hati untuk mengampuni. Jangan apa-apa langsung nggak suka. Langsung hilang. Enggak, itu nggak benar. Itu bukan sikap yang dewasa. Saya ajar murid-murid saya. Belajar menghargai setiap hubungan yang ada dalam hidup kalian. Saya tuh kayak ngerasa receh ya kalau misalnya saya lagi ada konflik sama suami saya gitu. Waduh, saya nggak suka dengan dia. Percayalah, detik saya nggak nyaman sama dia juga ngerasa nggak nyaman sama saya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang baik sama saya. Terus saya mendadak jadi langsung aduh nice banget. Terus saya langsung gak hormat sama suami saya, kayak receh banget gitu. Sedangkan saya sama suami saya udah dari pacaran, hidup dalam pernikahan, udah ke 7 tahun. Jangan cuman karena satu kesalahan, semua kebaikan itu hilang. Salah saudara, saya harus sampaikan ini. Kita perlu bertobat kalau seperti itu. Ya, kita perlu bisa menghargai semua hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dalam keluarga tuh wajar ada konflik. Nggak ada keluarga yang nggak ada konflik. Nggak ada. Dalam setiap hubungan itu ada konflik. Permasalahannya konflik itu menunjukkan siapa kita. Kita mau berubah atau enggak. Karena kan firman Tuhannya katakan, hendaklah dalam kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pentingkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sendiri. Ya, benar Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita tuh jadi orang yang menjelang akhir-akhir zaman ini, ayo semakin komitmen, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Beri diri saudara dipimpin, beri diri saudara untuk dikoreksi, beri diri saudara untuk dinyatakan apa yang salah. Saya selalu bersuka cita untuk setiap orang yang menegur saya. Ya, bahkan saya selalu bilang sama murid-murid saya, kalau saya salah, ingatkan saya. Justru kalau kalian lihat saya salah, kalian gak tegur, kalian tuh gak sayang sama saya.
Kan kalau teman itu memukul dengan maksud baik. Yang penting waktu kita tegur, kita tahu caranya. Waktunya pas, motivasi kita baik. Waktu kita tegur, yang kita koreksi adalah perbuatannya. Kita bukan serang pribadinya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita terus bertumbuh di sini. Untuk ada di kehendak Tuhan yang baik. Saya sedikit sharing ya, satu hal ya. Kemarin di kantor kami, saya itu ada tim, ada satu orang yang memang bersikapnya agak kurang sopan. Usianya di bawah saya dan beberapa teman, saya kebetulan ada di level senior, beberapa teman yang senior banyak mengeluhkan. Oh ini emang si ini nih, aduh susah diajak kerja sama, udah semuanya kerja via online gitu. Dan satu ketika sampai kami dapat report, bosnya kami yang paling tinggi juga digituin sama dia. Nah satu ketika kami selalu ada internal learning, dia lakukan satu kesalahan yang menurut saya cukup fatal. Ditegur lah langsung sama bos saya. Salah! Ditegur di depan, di seluruh umat di kantor saya. Nah singkat cerita, sudah ditegur seperti itu, tapi orangnya waktu ditegur tuh nggak ada. Dia cuma bilang, ini kan direkam ya, tolong sampaikan sama dia. Dia cuma ngomong seperti itu, bos saya cuma ngomong seperti itu. Nah satu ketika pas kami lagi internal learning yang cuma kami doang yang tim inti dengan bos saya cuma sharing. Iya dia sudah telepon saya, dia sudah minta maaf nangis-nangis. Pak, Bapak kok gitu sih? Bapak kan udah saya anggap Bapak rohani saya. Dan bos saya cuma ngomong kayak gini, saya bukan bapak rohani kamu, bapak kamu tuh ada di rumahmu. Saya jangan dengerin di telepon, aduh, udah orang minta maaf diginiin. Tapi bos saya cuma ngomong simple doang kayak begini, kalau kamu nganggap saya bapak rohani ya bersikap seperti anak rohani. Waktu saya dengar kayak gitu, iya ya, kadang tuh kita jeding langsung lempar aja langsung sama orang. Wah Kak Golda tuh nggak bisa tuh mentorin orang. Di permasalahannya, kamu waktu saya mentorin, kamu mau nggak jadi murid saya? Kalau mau jadi murid, ya dengerin apa yang guru sampaikan. Itu enak. Bukan kita langsung menyalahkan. Saya tuh sedih gitu loh, kalau si Keiza tuh ngomong, mama jahat, mami jahat. Mami nggak sayang sama Keisha. Wih, sakit hati saya saudara digituin. Saya cuma bilang, ya ampun nak. Yang mami lakukan itu cuma buat kamu. Mami lakukan semuanya kerja. Ini mami pelayanan. Mami ngomong sama Tuhan. Tuhan upahnya buat anak-anakku. Itu hati orang tua kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu sisi kita sebagai seorang anak. Berilah diri juga untuk mau dididik. Untuk mau dibentuk. Saya perlu sampaikan ini saudara. Supaya jelas. Ya. Kalau ada yang tidak nyaman di hati saudara, sampaikan dengan bijaksana, dengan tepat. Itu kehendak Tuhan yang baik. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kemudian apa yang berkenan? Firman Tuhan katakan, satu-satunya membuat kita berkenan adalah iman. Pandemi, nih, butuh ini. Ada hal-hal di mana saya udah kasih perpuluhan nih Tuhan. Saya udah kasih persembahan nih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, coba kasih sama yang itu. Tar dulu Tuhan. Saya lihat dulu catatan keuangan saya. Ya paling bisa ngasihnya segini doang sih Tuhan. Enggak, kasihnya sekian. Saya sama suami, ya udah jadi habit. Tapi yang ini lagi ini kita kasih segini, kasih. Tiba-tiba suami saya ngomong, kasih sama ini dong. Tadi pas lagi di jalan, oke, siap. Transfer. Itu harus dilatih. Iman. Saya belakangan ini merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, pandemi. Apa jaminannya? Katanya nanti Desember atau Januari mau ada vaksin. Puji Tuhan. Tapi apakah jadi lebih baik? Kemarin saya ikut seminar hamba Tuhan yang puasa 120 hari. Wih, saya nggak tahu tuh rasanya kayak gimana. Ya saya nggak tahu ya, ini kan masih perkataannya dia. Kita kan perlu menguji segala sesuatu. Dia cuma bilang selesai pandemi ini, selesai corona ini gak akan lebih mudah. Makanya kita harus semakin tertanam di dalam Tuhan. Iman. Orang benar hidup karena iman.
bukan karena apa yang dilihat. Saya tuh terkadang degup-degup saudara. Gimana Tuhan? Aduh, kalau mau dicerita-ceritain mah masalah ya. Kan kita jadi kayak gak beriman. Jadi kayak adu-adu gedean masalah. Curhat di medsos. Janganlah. Mendingan saudara ngomong sama mentor saudara. Kak, Bu, Pastor, Pak, tolong doakan saya. Menurut mentor gimana? Apa yang harus saya lakukan? Amen. Curhat di medsos itu orang tahu masalah kita, nolong nggak? Belum tentu. Dan menurut saya, sampaikanlah apa yang baik. Bijaklah menggunakan media sosial, amin. Gunakanlah untuk pelayanan, memberkati orang, untuk bisnis saudara. Yes? Ya, khususnya untuk adik-adik youth. Saya mengasihi sekali adik-adik youth. Yuk kita bangun habit yang baik. Iman. Ada hal-hal yang terkadang Tuhan minta kita lakukan. Seakan-akan kita kayak keluar dari zona nyamannya kita. Dan waktu kita keluar dari zona nyamannya kita, yang kita bawa tuh cuman iman. Artinya Tuhan lagi tarik bertumbuh. Saudara, ini gak mudah. Saya pun terkadang kuat-kuatan antara iman sama logika. Waduh, gimana nih? Saya mah banyak lah mukjizatnya, banyak kesaksiannya, banyak juga deg-degannya. Cuman setiap hari cuman bangun, kalau ku hidup bagimu. Itu cuman iman doang. Ada terkadang saya ngelatih cara berpikir saya, ya udahlah Gol, hidup bukan cuman dari roti saja, dari nasi saja. Gimana Bi, kita puasa makan jagung, makan singkong. Iya. Iman, gak ada yang tahu masa depan kayak bagaimana saudara. Puji Tuhan, waktu saudara masuk hadirat Tuhan, saudara bisa melihat sesuatu. Puji Tuhan. Saya senang kalau ada orang Golda, saya mendapatkan mimpi tentang kamu. Habis itu kan saya berdoa, saya uji. Tapi kalau saudara sama kayak saya gak bisa ngelihat apa-apa gitu tentang masa depan, nanti bulan Oktober gimana ya? Ini nanti Natalan gimana nih? Vaksin udah ada belum? Bisa ngumpul belum? Ya kalau saudara gak bisa ngelihat sama kayak saya, ya cuman ini doang, iman. Amin. Iman. Tapi hati-hati jangan bangun rasa iman sama nekat tuh beda. Iman itu bicara waktu saudara melakukan firman Tuhan dan waktu Tuhan sampaikan sesuatu, apa yang harus saudara lakukan. Ini pun juga butuh pengenalan akan Tuhan. Tapi selanjutnya yang sempurna, apa kehendak Tuhan yang sempurna? Kehendak Tuhan yang sempurna itu ada di blueprint-nya dia yang awal, yaitu Adam. Blueprint-nya Tuhan awal, penciptaan pertama. Dia tempatkan Adam, dia tempatkan Hawa. Itu kehendak Tuhan yang awal, kehendak Tuhan yang sempurna. Adam, dia gagal. Puji nama Tuhan untuk Yesus. Wow. Puji Tuhan untuk pribadi Yesus. Apa kehendak Tuhan yang sempurna? Waktu kita menjadi Yesus secara karakternya. Amin. Ada beberapa orang yang terkadang saya ngelihat, saya respon, kayak Yesus dia. Waktu dia lagi ngalamin sesuatu, saya wondering gitu ya, saya bisa agak memprediksi, paling nanti dia begini-begini. Pas saya prediksi, saya ngelihat responnya, beda loh, Yesus. Dan saya itu pun doa saya, ada hal-hal di mana terkadang apa yang saya lakukan, orang tuh bukan lagi ngelihat saya, tapi ngelihat pribadinya Yesus. Kita bertumbuh sampai di sini saudara. Sehingga firman Tuhan katakan kita tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah saat ini satu hal yang saya mau sharingkan sama Bapak Ibu Saudara tentang pikiran. Mindset management. Sebelum saya masuk tentang mindset management, ada satu hal yang saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudara. Ini dari Carol Dweck, kalau Bapak Ibu Saudara tertarik, ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Apa tuh maksudnya? Kita ngebahas saat ini bagaimana cara membuat pembaharuan, mengalami pembaharuan budi kita. Fixed mindset, growth mindset. Fix ini artinya mungkin bahasanya lebih kayak kaku ya. Begitu aja, fix. Tapi kalau growth ini bicara tentang mengalami pertumbuhan.
perubahan. Nah, tidak semua dalam bagian hidup kita fix 100%, enggak. Untuk hal-hal tertentu aja mungkin ada fix. Contoh, dulu saya termasuk orang yang enggak percaya dengan bahasa roh, fix mindset. Tapi ketika saya melihat, saya mengalami, saya diajarin, saya dapat pengertiannya, saya memberanikan diri untuk grow mindset, berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang fix dan grow mindset, ini perlu kita tahu. Sebelum kita ngalamin untuk pembaharuan budi, saya tuh ada di mana sih? Kalau kita mau pergi ke sesuatu tempat, kita harus tahu kita mulainya dari mana. Nah, penting Bapak Ibu Saudara tahu, saya ini lebih banyak di fix-nya atau lebih banyak di growth-nya. Apa contohnya fix sama grow mindset? Grow mindset ini bicara tentang cara berpikir yang mudah diajar. Ketika dia bertemu sesuatu yang berbeda, ketika dia bertemu sesuatu yang baru, dia nggak langsung menolak, tapi dia mungkin lihat dulu, dia pelajarin dulu. Growth. Pandemi ini penting saudara punya di sini. Kemarin saya mampir ke Gramedia karena ada sesuatu yang harus saya beli untuk kebutuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Gramedia, apa image yang pertama? Tempat jualan buku. Setuju? Toko buku, alat tulis. Saya nyampe di Gramedia, saya ngelihat ada jualan madu di Gramedia. Di masa pandemi ini saudara tuh butuh agile, luas, fleksibel. Kan ada ya salah satu pelayan hamba full timer di gereja kita, wah potensinya itu kalau saya bilang kalau dia mulai jadi WL tuh ya itu senjatanya dia, itu cara dia berperang. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat permainan gitarnya. Tapi di masa pandemi ini jadi jualan sambal roa. Wis. Itu harus agile. Mary Riana, Bapak Ibu Saudara tahu, dia motivator. Jualan kopi. Kopinya nggak laku, nyanyi. Agile aja. Dia cuma bilang, saya lakukan ini untuk nolong orang kok. Ya iya, perlu agile. Pandemi seperti ini. Jangan kita cuma sekedar, ya saya memang udah begini. Nah itu fix mindset. Apa ciri-ciri fix mindset? Ciri-ciri fix mindset tuh kalau misalnya, kalau kita ditegur, kita fokusnya bukan kepada apa yang dikoreksi, tapi fokusnya adalah, wah dia gak suka nih sama gue, si Golden nih dari tadi ngomongin gue nih. Salah. Itu fix mindset tuh harus diubah, itu harus bertobat. Kalau fix mindset itu dia fokusnya adalah kepada saya dikoreksi, saya nggak disukain, saya dibenci. Salah. Kalau orang yang growth, waktu dia dikoreksi, dia lihat, oh iya ya memang salah, oh iya benar ya. Kalau saya lakukan itu, saya pasti jadi lebih baik. Saya mau berubah, itu growth. Tapi kalau fix, dikoreksi, jatuhnya malah jadi baper, jadi down. Ngerasa kalau memang udah salah, ya udah salah. Ya saya memang begitu, gue mau gimana dong? Ya memang gue dari dulu kayak begini. Itu fix mindset. Itu yang harus kita ubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan bisa bertumbuh menghidupi kehendak Tuhan. Kita gak akan bisa maksimal melayani Tuhan kalau kita masih punya cara berpikir yang seperti itu. Amin. Salah satunya lagi kalau misalnya yang paling sering tuh suka ditanya, pemimpin itu dilahirkan apa dibentuk? Nah itu salah satu pertanyaan. Kita punya fixed mindset atau grow mindset. Nah, di masa pandemi ini saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, kita punya cara berpikir yang mau bertumbuh, yang mau berubah. Amin. Ilustrasinya itu waktu Tuhan ngasih talenta, ada yang ngasih 1, ada yang ngasih 2, ada yang ngasih 5. Bukan masalah berapa yang Tuhan kasih, tapi waktu Tuhan percayakan sama kita, apa yang kita lakukan? Yang dia dapat 2, yang dapat 5, dia kembangkan, dia maksimalkan. Yang dapat 1, dia kubur. Itu fixed mindset, itu harus diubah. Bapak Ibu Saudara di tengah pandemi ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara dipercayakan sama Tuhan, lakukan dengan maksimal. Amin. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tempat saya bekerja tuh banyak perubahan dalam pandemi ini. Kami ngelayanin perusahaan, tapi di tengah pandemi ini banyak perusahaan itu kan juga kolaps. Klien-klien kami bahkan bos saya bilang ya udahlah kita melayani, jadi yang harganya tinggi banget mendadak jadi persembahan kasih.
kesannya kayak persembahan kasih sedikit, salah, maaf, saya ubah, saya tarik perkataan saya. Persembahan kasihnya kadang gede juga kok Bapak Ibu Saudara, kan sesuai kapasitas masing-masing. Saya perlu meluruskan ini ya. Yang intinya adalah di mana bahwa saya cuman bilang ya kita melakukan manuver-manuver, kita harus agile. Kita nggak bisa cuman ayo cari klien, yang nggak bisa, kliennya juga butuh dibantu. Malahan di tengah pandemi ini beberapa kami melakukan pekerjaan kami bersedia untuk nggak dibayar. Prinsipnya adalah uang itu dampak, Golda. Kalau kamu lakukan yang terbaik, uang yang akan ngikutin kamu. Haleluya. Kami sudah didoktrin kerja itu ibadah. Ya udah, nabur aja nanti akan dituai. Kalau memang kami punya values, kita punya values, orang akan cari. Banyak nggak yang butuh konsultasi? Banyak. Tapi masalahnya nggak banyak yang mau bayar. Akhirnya kami harus manuver agile. Apa yang harus dilakukan? Tapi apapun yang dipercayakan dalam tangan saudara, kerjakan dengan maksimal. Saya tahu talenta saya mengajar. To be honest ya Bapak Ibu Saudara, untuk khotbah hari ini, saya cuma bilang sama Bu Lisa, naik turun Bu. Tapi waktu tanya deh sama Nia, nih tuh yakin tuh gue tuh. Satu kali sundul, oh belum mempan. Sundul lagi, nih tolong pastiin bener gak gue? Iya, tapi Tuhan cuma bilang, apapun yang dipercayakan sama kamu, Golda, haleluya Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan percayakan, walaupun itu kecil, setialah sama hal yang kecil. Tuhan akan percayakan sama hal yang besar. Waktu yang kecil di tangan saudara, saudara kerjakan dengan hati yang benar, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang mau memberi, menolong orang lain. Tuhan akan berkati saudara. Amin. Nah, kita mau belajar, ada satu cerita, saya tidak akan berlama-lama lagi. Ini satu cerita di mana Tuhan memberikan pertolongan mukjizat. Mukjizatnya bukan tentang Tuhan menolong memenuhi kebutuhannya dia, bukan. Tapi mukjizatnya karena waktu Tuhan menolong dia, Tuhan ngasih minyak sama dia, minyaknya itu bisa habis. Tapi lebih dari Tuhan menjawab kebutuhannya dia, Tuhan membantu dia untuk merubah cara berpikirnya. Kita sama-sama buka firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4, ini cerita tentang seorang janda yang punya masalah dengan keuangan. Dan dia sudah mengalami krisis, sama seperti kita. Dan saya berdoa lewat cerita ini kita semua diberkati, amin. Masih bersabar, amin Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1, saya bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini krisis yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Janda ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan loh. Di sini kan dibilang suaminya itu takut akan Tuhan. Hambamu suamiku, artinya suaminya dia ini hambanya Elisa. Nah, menarik, hambanya ini, suaminya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi selanjutnya diinfokan, sekarang ada penagih hutang datang. Yang saya cuman mikir, loh kok dia takut akan Tuhan tapi mewariskan hutang. Nah ini yang menarik saudara. Ternyata untuk kita hidup, jangan cuman mentok di level saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Dalam hidup kita nggak cuman bisa melevel sampai di takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, ini hamba suami saya nih hambanya kamu nih takut akan Tuhan. Dan itu enggak, suami lu nggak kayak begitu, nggak digituin sama Nabi. Istrinya cuma bilang, kondisinya sekarang ada penagih hutang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dan janda ini termasuk orang yang punya fixed mindset. Kenapa? Karena dia seakan-akan udah gak bisa lagi ngelihat jalan keluar. Seakan-akan dia udah, ya kondisinya kayak begini. Gue mesti buat apa? Dia ngadu sama pemimpinnya. Which is ini gak salah. Waktu kita tahu kita butuh pertolongan, carilah pertolongan kepada orang yang tepat, kepada hamba Tuhan.
kepada orang yang memang saudara percaya. Tapi Tuhan juga merubah cara dia berpikir. Apa yang ada dalam pikirannya, Tuhan ubah. Nah, ini yang saya mau bagikan sama saudara, ada level di mana kita bukan cuma sekedar harus ada di takut akan Tuhan, tapi kita harus hidup dalam kebijaksanaan. Ada 8 memang agak panjang ya. Atau nggak bisa dikeluarin nggak? Nggak ya, oke. Yang di awal itu adalah fenomena. Ini menurut Bloom taksonomi ya. Fenomena. Selanjutnya ada informasi. Level yang kedua, ada hipotesa. Level yang keempat, itu ada teori. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, itu ada pengetahuan. Ada pengalaman. Dua lagi apa Golda? Kreativitas. Hikmat. Wow. Saya berdoa kita sebagai orang Kristen itu nyampe di level paling atas, level hikmat. Hamba ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh ada di mana? Menurut saya ada di sini. Saya nanya ya. Sama orang yang bener kan? Beberapa orang saya tanya. Ada fenomena. Dari fenomena biasanya kita konfirmasi dengan informasi-informasi yang ada. Ini ada pandemi nih. Tiba-tiba COVID nongol. Kita tambahin informasi. Informasi ini bicara tentang data. Ada hipotesa. Oh ternyata harus pakai masker. Itu kan masih belum valid kan. Sampai akhirnya nyampe ke teori. Teori ini bicara sudah fix. Ada 3M, harus pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Udah nyampe di sini. Masuk dari teori, kumpulan teori jadi apa? Jadi pengetahuan. Apa yang kita tahu harus kita lakukan, makanya jadi pengalaman. Penyesatan tuh ada di mana ketika kita tahu, tapi kita nggak lakukan. Udah, itu awal dari penyesatan. Nah ini bicara tentang takut akan Tuhan ada di sini. Kita takut akan Tuhan, itu, tapi masih di sini. Untuk hidup ternyata kita nggak cuma cukup sekedar tahu dan melakukan. Kita perlu naik level lagi jadi kreativitas. Oh saya tahu nih, nggak bisa begini terus. Udah ditutup nih jalurnya. Nggak ada lagi nih jalannya, apa yang harus saya lakukan? Naik ke kreativitas. Tapi setelah kreativitas, naik lagi ke hikmat. Nah level ini yang kita butuhkan untuk terus bertumbuh. Amin. Bapak Ibu yang bekerja untuk saudara dipromosikan. Saudara bukan cuma sekedar harus absen tepat waktu. Saudara mengerjakan KPI saudara. Enggak. Saudara harus punya hikmat bagaimana membangun hubungan dengan atasan, dengan rekan. Saudara harus tahu tipenya karakter atasan saudara maunya apa. Seringkali kita beranggapan, oh yang saya suka pasti dia suka. Belum tentu, kita butuh hikmat yang bekerja. Ibu-ibu di rumah tangga, hari ini masak apa ya? Bukankah itu pergumulan ibu-ibu yang memasak setiap hari? Tos. Untuk kita mendidik anak, kita butuh pengetahuan. Saya belajar parenting, saya baca, saya coba praktekkan. Oh ternyata yang ilmu ini nggak cocok sama anak saya. Saya butuh hikmat. Amin. Saya membesarkan hati semua ibu-ibu. Jangan ngerasa, aduh saya mah cuma di rumah doang jaga anak, Golda. Wahai ibu dengarlah. Waktu kita nemenin anak kita main, mungkin yang seakan-akan gak kayak itu si Golda tuh yang ngomong, yang ngajar, mungkin gak seperti itu. Tapi tahukah dampaknya? Waktu kita habiskan waktu kita sama anak kita, emosi anak kita itu lebih stabil. Dan waktu anak ibu itu punya emosi yang baik, percayalah dia akan jadi pribadi yang baik. Ya, waktu ada pribadi yang baik, keluarga yang baik, maka kota itu akan diberkati. Ya, waktu seorang ibu ngelayanin suaminya, mastiin semua di rumah itu aman. Keluarga yang sehat itu membangun kota yang sehat, bangsa yang sehat. Ya,
Jangan kecilkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita harus melihat jauh di depan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita harus ada sampai di level ini. Kita butuh hikmat. Cara saya nge-treat murid saya yang A sama murid saya yang B berbeda. Kalau yang ini cetar, bertobat gak? Iya Kak, oke selesai. Kalau yang ini gak apa-apa, nanti akan Tuhan tolong. Kita butuh hikmat. Amin. Semalam saya dapat kabar yang membuat saya gundah gulana. Saya bawaannya langsung, aduh cepet pulang kayak nih suami saya, biar berbagi gundah gulana. Saya gak mau tanggung sendiri. Suami saya nyampe udah malam, dia pulang dengan bersuka cita. Saya cuman, dia belum tahu apa yang akan datang menghampirinya. Terus saya butuh hikmat untuk menyampaikannya. Saya cuma bilang, makan lagi enggak? Enggak, oke. Yaudah mandi, baru nyampe rumah. Pas udah fresh, main sama anak, barulah saya sampaikan. Itu pun butuh hikmat. Amin. Hikmat tuh bicara tentang apa sih? Kita tahu waktu yang pas. Kita tahu bagaimana menggunakan kata-kata kita. Kita tahu waktunya Tuhan. Kita tahu banyak hikmat itu bicara, kita bisa menerapkan dengan tepat apa yang Tuhan sampaikan. Contoh, kalau saudara dapat mimpi yang buruk tentang si Golda, jangan saudara samperin, Golda lo tahu nggak? Nanti ini akan menghampiri kamu, ini akan menimpa kamu. Itu nggak berhikmat saudara. Amin, kita butuh hikmat. Apa yang kita sampaikan itu harus penuh dengan hikmat. Yes. Dan kita perlu bertumbuh di sini. Firman Tuhan tuh katakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Bukan licik, cerdik. Kita butuh itu. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, kita butuh punya strategi. Kita yang melayani, kita butuh strategi. Kita butuh. Firman Tuhan katakan, kalau ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya. Minta. Tuhan, saya butuh hikmat, Tuhan, saya butuh hikmat, Tuhan, ini ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Apa Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudara, hidup di level di sini. Firman Tuhan dikatakan, tapi sekarang penagih hutang sudah datang, mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini krisis yang dialami seorang ibu ini. Selanjutnya, ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Hamba Tuhan itu, Elisa mau menolong. Apa yang bisa saya bantu? Kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang bisa kita bantu lakukan? Amin. Saya belajar Bapak Ibu Saudara belakangan ini. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Kemarin saya sempat buka Q&A di IG story saya, dan karena saya angkat itu, langsung masuk beberapa DM. Minta nomor WA, beberapa ada teman SMA saya, ada orang yang dulu pernah pelayanan di sini tapi sekarang udah pindah luar kota. Mereka sharing, mereka cerita. Yang saya cuma bilang, apa yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Bantulah lebih banyak orang, amin. Saya secara pribadi bersama dengan suami kami menyadari kami itu hidup dengan banyak pertolongan orang. Dan orang yang nolong itu bukan orang yang sekedar nolong. Orang yang memang punya kompetensi di bidang di mana kami butuhkan. Dan for free. Wih. Yang ibaratnya kalau gua bayar sih bisa, tapi dia gak mau dibayar juga. Yang ibaratnya kalau mau bayar juga, aduh mahal banget gak sanggup. Jangan bilang for free. Harga teman, bukan harga teman. Ya udah terima aja. Dan karena saya banyak ngalamin kebaikan Tuhan, mari kita juga berikan kebaikan Tuhan untuk orang sekeliling kita, amin. Elisa bilang kayak gini, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu gak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah ini fix mindset juga nih, gak ngelihat jalan keluar. Elisa nanya, kamu punya apa? Jawaban cepet dia adalah, saya gak punya apa-apa. Padahal dilanjutin lagi, saya cuma punya buli-buli. Bukankah buli-buli itu adalah sesuatu yang dia punya? Orang yang fix mindset dia cuma ngelihat ya udah saya korban. Ya udah saya nggak tahu lagi mesti kayak gimana. No, padahal dia punya banyak hal. Bapak Ibu Saudara, solusi itu terkadang bukan ada di depan, solusi itu ada di dalam diri kita.
Waktu Tuhan ngomong sama Musa, apa yang kamu punya di tangan kamu tuh apa? Kita harus tahu apa yang kita punya. Tuhan udah kasih talenta, Tuhan udah kasih potensi. Maksimalkan itu. Itu senjata saudara. Itu cara saudara berperang. Waktu saudara memaksimalkan apa yang ada dalam hidup saudara, saudara melayani Tuhan, saudara memuliakan Tuhan. Karena saudara menerimanya dari Tuhan, saudara menyerahkannya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ibu ini dia gagal untuk melihat, saya gak punya apa-apa. Minimal dia punya rumah. Minimal dia punya buli-buli dan dia punya anak. Hari gini punya rumah, berjuang. Hari gini ada beberapa teman saya yang masih berdoa, Tuhan berikan kami anak. Tapi ibu ini, saya nih korban. Suami saya udah mati. Sekarang udah ada krisis. Tanggung jawab. Oh, Tuhan mau kita ngalamin perubahan dengan cara berpikir kita. Amin. Jangan sampai kita kejebak. Kita cuma ngelihat masalah, kita gagal melihat Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Waktu saya baca ayat ini agak nanggung, seakan-akan kayak gini, Tuhan kalau mau nolong ya tolong aja gitu ya, nggak usah pakai udah ada buli-buli, kok mesti ditambahin lagi. Udah gitu ditambahinnya mending kayak nih uang, beli buli-bulinya ya, biar tambah banyak. Ini minta ke tetangga. Saya seakan-akan kayak mukjizatnya nanggung, tapi kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa maksa cara Tuhan untuk tolong kita. Tuhan selalu punya cara yang unik. Kalau si A disembuhkan Tuhan lewat penumpangan tangan, jangan selalu klaim itu untuk saudara. Bisa jadi cara Tuhan tolong saudara, ya memang dengan berobat ke dokter. Cara Tuhan gak bisa kita paksa. Itu uncontrollable. Ya saudara. Kalau yang dia habis nabur langsung nuai 100 kali lipat. Saya udah nabur boro-boro 100 kali lipat. Disuruh nabur lagi. Ya udah nabur aja lagi. Kadang tuh sesuatu tuh berat karena hati kita aja yang harus diperbesar. Saya sampai nangis loh saudara. Waktu saya ngerasa saya gak suka Tuhan. Tapi Tuhan bilang lakukan. Saya tuh sampai nangis. Perbesar hati saya Tuhan, perbesar hati saya. Oh Tuhan, perbesar hati saya. Saya sampai nangis untuk hanya minta Tuhan perbesar hati saya. Ya, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Dagingnya saya mah gak nyaman, dagingnya saya mah mau nyerang. Tapi saya tahu Tuhan itu mengajarkan saya untuk kebaikan saya. Semakin saya belajar melepas, semakin ringan ternyata. Tuhan juga mau pakai cara saudara, tolong saudara dengan cara yang unik. Amin. Belajar percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin seakan-akan kok tambah gelap ya. Mungkin seakan-akan kok tambah susah ya. Saudara, percayalah sama Tuhan. Amin. Nah ini luar biasa saudara. Elisa bilang kayak gini, kamu keluar, kamu minta bejana sama tetangga-tetangga yang kosong. Mintanya yang banyak. Akhirnya, jandanya ini melakukan. Saya merenungkan ya, kenapa begini? Waktu janda ini mau ke tetangga, kan pasti dia misalnya ketok rumah ya. Bu, maaf, ada buli-buli kosong nggak? Buat apa bu? Iya nih, hamba Tuhan nyuruh saya minta. Oh, buat apa emangnya? Ya, saya taat aja lah. Oh ya udah nih, pakai aja dulu. 1 dapat, kasih anaknya, bawa ke rumah. Dia masuk lagi ke rumah tetangga yang 1, ketok-ketok. Kan gak mungkin semuanya gayanya kayak gitu. Ada mungkin waktu pas dia lagi masuk ke rumah orang, mau gak mau kan dia harus cerita. Mau gak mau kan waktu dia ngomong, iya saya lagi kesusahan. Ada krisis, ada mau penagih hutang. Tapi ada mungkin juga dia harus cerita. Satu sisi waktu dia masuk ke rumah orang, dia ngelihat, oh Tuhan, ternyata tetangga yang ini lebih susah hidupnya daripada saya. Kalau yang ini penagih hutang datang, yang ini ngalamin banyak. Entah mungkin ada yang sakit belum sembuh-sembuh. Waktu dia nyamperin lagi ke tetangga yang satunya lagi, tiba-tiba dia masuk ke memorinya dia. Waduh, dulu saya pernah pelayanan nih sama tetangga yang ini sama suami saya. Kami mendoakan keluarga ini.
Puji Tuhan waktu itu dia ditolong Tuhan, tapi sekarang dia ngalamin lagi yang susah. Artinya apa? Tuhan ngajak si ibu ini untuk berinteraksi dengan orang lain supaya dia ngelihat, yang susah bukan gue doang, yang susah juga nih para tetangga yang lain. Dia mulai bercerita, tapi juga satu sisi dia mulai mendengar. Dia mulai ngelihat yang di luar. Itu cara Tuhan untuk ngubah ibu ini. Seringkali kita menjaga fix mindset kita karena terkadang kita nggak memberi diri kita untuk bersentuhan dengan orang lain. Firman Tuhan tuh katakan, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Waktu saudara punya konflik, tapi saudara berespon baik, tahu nggak saudara, rekonsiliasi itu selalu ngebuat hubungan tuh jadi makin erat. Waktu kita rekonsiliasi. Satu sisi kita juga jadi semakin tajam. Saya tuh kalau setiap kali ngajar, saudara tahu siapa yang paling menajamkan saya? Suami saya. Iya, karena dia orang yang paling dekat sama saya. Cetar. Kan tinggal balik lagi sama saya. Lu mau berubah atau lu mau terus gaya lu kayak gitu, Gol? Iya tah? Ya. Gimana caranya supaya kita nggak cuma ngelihat itu aja masalahnya? Cobalah, lihatlah keluar. Masih banyak yang butuh pertolongan ternyata. Yang susah di tengah pandemi ini bukan cuma kita doang. Tapi mari kita kuatkan. Saudara, untuk menguatkan orang tuh nggak harus apa gitu, hal-hal yang besar, enggak. Cuman sekedar saya cuman japri, kami bawa dalam doa ya. Dan memang doain. Kemarin salah satu murid saya, Kak, saya mentok, saya nggak tahu mesti ngomong apa sama orang. Saya cuma jawab, saya voice message, kan gaya Pastor Maxon, cegaralaba, kirim doa. Udah, thank you Kak. Masalah dia diberkati nggak diberkati, udah dilepas aja. Yang penting kan bagiannya kita tolong, kita motivasi orang. Ternyata bukan kita doang yang susah. Bukan cuma di gereja ini banyak gonjang-ganjing, saudara. Gereja tetangga juga iya. Saya tuh ada dalam satu komunitas yang isinya hamba-hamba Tuhan. Oh, sama ternyata. Iyalah. Pertanyaannya ya, karena saya ada di komunitas itu beberapa dekat gitu. Jadi ada beberapa kadang suka sharing. Saya tuh kayak ngerasa receh gitu. Misalnya contoh, saya dimentorin kan sama Bu Lisa. Saya lagi ada konflik sama Bu Lisa, terus tiba-tiba ada ibu gembala lain baik sama saya. Terus saya langsung, wah ibu gembala ini gitu. Saya kayak ngerasa receh gitu. Bu Lisa tuh udah, ya dari saya SMA. Waktu anak saya lahiran, Bu Lisa itu yang datang ngedoain. Banyak, terlalu banyak. Itu keluarga. Saya sedih nggak ngelihat Shalom Bapak Ibu Saudara panjang. Saya kadang bercanda sama suami saya, yuk kita bikin bercandaan yuk di grup yuk. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan suami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Biar gak tegang gitu kan di grup itu kalau ada Shalom Bapak Ibu Saudara. Sedih gak? Sedih. Saya sampai japri, saya cuman bilang, saya sedih tapi terima kasih karena sudah mengkontribusi pertumbuhan rohani saya semenjak saya SMA. Keluarga itu begitu, Bapak Ibu Saudara. Ini keluarga rohani. Berilah diri saudara untuk dipimpin, dibentuk, menguatkan, dikuatkan, ditolong, menolong. Amin. Ya, supaya kita tahu ternyata bukan kita doang yang gesrek. Banyak ternyata. Ya, amin. Belum amin, masih lanjut lagi. Nanti masih nanggung. Sebentar, saya akan cepatkan ya. Lalu masuk ayat yang keempat. Salah. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kamu dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Elisa katakan seperti itu, dan dia taati. Ini yang menarik. Saudara pernah nuang minyak? Ini yang ibu-ibu, halo ibu-ibu yang masak, beli yang pouch gitu ya, tuang ke botol. Kan butuh konsen ya. Nuang gini, mana
Mami, sebentar Keisha, bentar. Lagi nuang minyak nih. Karena kalau sedikit tumpah, itu akan tumpah terus. Dan itu rugi banget buat saya. Jadi kalau saya lagi nuang gitu, jangan ada yang ganggu. Nah sama, ibu ini juga gitu. Waktu dia nuang minyaknya ke buli-buli yang kosong, dia fokus akan apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, Tuhan membuat dia lupa akan kesusahannya, Tuhan membuat dia lupa akan penderitaannya, masalahnya, krisisnya. Tuhan ajak pandangannya untuk melihat. Tuangkan buli-buli ke minyak itu. Dan Bapak Ibu tahu saudara, oh ini anaknya ngasih, mana buli-bulinya lagi? Dikasih, oh ini buli-bulinya punya tetangga si A. Oh iya tadi pas lagi minjem dia punya masalah ini, dia punya masalah keuangan juga. Waktu dia tuang buli-bulinya, saya ini mengimajinasikan ya. Dia nuang Tuhan sama seperti Tuhan nolong saya lewat mukjizat ini. Tolonglah dia juga. Mungkin waktu dia nuang, dia mulai nangis, dia mulai berdoa. Mana ada lagi buli-bulinya. Dia ngeliat, oh ini punya tetangga ini Tuhan, anaknya dia sakit, tolong Tuhan. Dia tuang, dia fokus. Segitunya Tuhan ngebuat ibu ini, janda ini, untuk melepas permasalahannya. Dia bawa untuk ngelihat fokus sama yang lain. Betapa baiknya Tuhan kita saudara. Minyaknya habis gak? Minyaknya habis. Ya. Tapi ada satu yang udah berubah. Cara berpikirnya. Ibaratnya Tuhan bilang gini, minyaknya boleh habis. Tapi kamu udah punya kemampuan untuk ngebuat minyak-minyak yang baru lagi untuk mengalir. Tuhan bangkitkan potensinya. Tuhan bangkitkan imannya. Lebih dari dia jawab kebutuhannya. Itu Tuhan kita. Amin. Di tengah pandemi ini apa yang jadi potensi saudara, kekuatan saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan, maksimalkan. Kemudian ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini menarik, saya renungkan ya. Ibunya ini waktu dia nuang minyaknya, ibunya itu nggak ngeh loh. Sisa berapa? Kan dia udah ngalamin mukjizat nih, nggak berhenti-berhenti lo ngalir minyaknya loh. Dia udah mendadak jadi nggak egois. Kalau di awal dia ngeluh sama hamba Tuhan, dia betapa egoisnya dia. Tapi di akhir, kenapa saya bilang dia nggak egois? Kalau dia egois, waktu dia nuang minyaknya, otomatis dia akan ngecek berapa lagi nih sisa. Oh masih banyak. Berapa lagi? Oh tinggal satu. Cepat-cepat minta sama tetangga yang lain. Langsung isi biar nggak habis. Kenapa? Karena dia cuma berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi dia cuma fokus untuk nuang minyaknya doang. Sampai akhirnya dia perlu nanya sama anaknya, berapa lagi yang sisa? Udah habis, Mak. Oh iya udah, selesai. Dia udah gak memikirkan lagi dirinya. Tuhan ubah dia. Dan saya rindu Tuhan juga ubah kita, amin. Kemudian ada jeda. Ayat yang ke-7 katakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Ceritanya mungkin selesai sampai di sini saudara, tapi saya tahu ibu ini banyak mengalami mukjizat. Bukan cuma sekedar kebutuhannya yang dijawab di tengah krisis ini, tapi saya percaya dia sudah menjadi berkat. Utangnya lunas, lebihnya hidup, saya percaya Tuhan banyak mengajar dia. Dan biarkanlah juga Tuhan banyak mengajar hidup kita, amin. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara di rumah, saya di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Akhirnya adalah setiap kita mengalami perubahan. Ke arah Yesus. Kita menghidupi kehendak Tuhan yang sempurna. Yes, saya rindu. Pandemi ini bukan cuma kita yang susah. Banyak. Tapi bedanya kita menghidupi firman Tuhan. Ayo hidup dalam iman. Selanjutnya biarlah kita semakin serupa. Kita punya pikiran. Kita punya perasaan seperti Yesus. Coba direnungin. Apa sih Yesus itu seperti apa sih? Saudara kenal Yesus tuh kayak gimana sih? Firman Tuhan bilang dia berjalan
sambil berbuat baik. Ya memang kita sekarang nggak bisa berjalan, Golda, lagi PSBB, iya. Tapi minimal kita masih tetap bisa berbuat baik. Kita tolong banyak orang. Yes. Sehingga pada akhirnya mereka ngelihat bukan agama kita, tapi Yesus dalam hidup kita. Amin. Rapikan Alkitab saudara, kita mau berdoa. Mindset management. Oh, judul lagu. Kita mau sama-sama berdoa. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Saya hanya mau membagikan firman Tuhan ini dan saya berharap ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Prinsipnya saya tahu, saya selalu bilang begini sama Tuhan setiap kali saya ngajar. Tuhan, saya tahu Tuhan itu mau memberkati orang-orang. Dan kalau ada saya yang lagi di sini, Tuhan bisa pakai saya.